Iya, jadi makanya saya nggak ngerti maksudnya apa ini kok ada menghina Ya itu lembaga negara. Ya memang bukan nggak perlu dicari Emang maksudnya. dia punya perasaannya. Ya karena itu nggak perlu dicari maksudnya. Yang kita mesti cari adalah kedunguan apa yang menyebabkan timbulnya pasal itu. Seseorang jadi terhina itu. Kalau saya bilang, Anda kok dungu bego gitu. Goblok gitu. Dia terhina. Kenapa? Karena dia nggak paham kata goblok bagi anak Jakarta itu biasa. Jangan menghina-hina Jokowi Nah, loh. itu Bisa dia. ini itu bisa ini loh, bisa pidana kan? Kena pidana Kak Rocky. Kalau saya menghina Jokowi, pasti saya kena pidana. Presiden itu pasalnya menghina Iya. presiden, Di lembaga muka umum. negara, Pasti. anggota dewan Iya. gitu. Iya, saya tahu tuh. Karena itu saya nggak akan hina Jokowi, saya akan hina Presiden Jokowi, yang bukan orang, yang adalah barang, yang Ya, adalah ya. konstruksi hukum, yang adalah jabatan. Itulah istimewanya RKUHP. Presiden juga tetap Yang kena. yang bukan istimewanya itu dungunya pembuat KUHP begitu. Dia nggak bisa bedain antara objek yang bernapas yang kan KUHP bilang martabat presiden. Lihat dalam ensiklopedia mana ada martabat pada jabatan disebut human dignity. Dignitas itu pada manusia bukan pada jabatan. Kan bodoh kan. Jadi jabatan nggak bisa dihina. Nggak mestinya. bisa dong. Kita bilang menteri Anda bego tuh. Menteri bilang ya silakan aja. Hina aja terus. Saya nggak punya perasaan, saya menteri. Menteri itu kan kumpulan policy, masa menghina policy? Yang bisa dikritik polisinya tuh. Jadi presiden bisanya dikritik, baru dia merasa sebagai pemimpin dia dikritik kebijakannya tuh. Sebagai manusia dia tidak mungkin terhina kedudukan dia sebagai presiden. Dia terhina sebagai persona, sebagai person. Itu nggak bisa dibedain sama Iya, jadi makanya saya nggak ngerti maksudnya apa ini kok ada menghina Ya itu lembaga negara. Ya memang gitu. bukan nggak perlu dicari Emang maksudnya. dia punya perasaannya. Bisa Ya karena dihina. itu nggak perlu dicari maksudnya. Yang kita mesti cari adalah kedunguan apa yang menyebabkan timbulnya pasal itu. Yaitu keinginan untuk mengendalikan politik. Jadi- Di mana di negara demokrasi ada delik politik. Itu kan delik politik. Ya delik politik Delik jadinya. Kok Betul mau sekali. gimana coba? Bukan delik umum, bro. Bukan delik itu benar-benar. Jadi- Coba saya urain gitu ya. Seseorang jadi terhina itu. Kalau saya bilang, Anda kok dungu bego gitu. Goblok gitu. Dia terhina. Kenapa? Karena dia nggak paham kata goblok bagi anak Jakarta itu biasa. Iya. Akhirnya soal hinaan itu kita mesti lihat kulturnya apa. Ya kalau begitu nggak ada gunanya pasal itu kan akan ditafsirkan secara kultur. Bicara keras seperti Rahma itu bagi orang Batak itu belum keras. Tapi bagi orang Jawa Tengah itu terlalu keras. Suara Bagi Rocky, Rahma. bagi Kak Rocky. Lembut sekali. Tunggu, jadi RKUHP itu bagi Kak Rocky ini kepanjangannya rancangan kedunguan hukum pidana, begitu kan ya? Ya, coba ulangi lagi. Nggak bisa diulang. Jangan. Ya, RKU yang kanya dong, yang kanya. Rencangan. kedunguan. Nah, itu yang keras. Kan tadi Ya dibilang memang dungu. kan dibilang begini, kalau menghina tidak boleh, kalau mengkritik boleh. Jadi pembuat undang-undang bilang kritik dan hinaan itu skalanya nominal. Oke. Padahal itu skala ordinal. Saya kasih kritik, nggak mau dengar, saya naikin kritiknya. Nggak mau dengar lagi, saya bikin meme. Ya nggak satir, nggak mau dengar lagi, saya mulai dengan hinaan kecil, makanya lama hinaan besar. Jadi itu ordinal tuh. Anak UI, BEM UI itu bikin itu dari awal. Lama-lama dia bilang memang presiden bego tuh. Lama-lama maki-maki deh kalau nggak dicuekin Ya kan terus itu kan. Jadi itu sama aja kan, mengkritik dan menghina itu cuma transisi aja. Jadi dalam sequence ekspresi. sebenarnya. Sequence saja. Sequence saja. Kalau pakai istilah teknik itu skalanya ordinal bertahap, bukan skala nominal. Bahwa ini beda dengan nggak beda. Itu cuma intensi orang aja tuh kan. Ya, jadi bingung juga mau bedain kritik dan menghina. justru Itu itu. barometernya apa begitu kan? Mana coba? Cuman aku mikirnya gini loh, Bang. Ini Tapi dia kasih tambahan situ. Kalau kasih kritik yang membangun tuh. Loh, di mana di dalam kamus ada kritik yang kritik itu artinya merubuhkan, bukan membangun. Kan itu isinya, kritain artinya mengurai, bukan membentuk itu. Ini orang-orang yang nggak ngerti bahasa juga nih kan. Atau mungkin untuk menghindari orang itu kebablasan menggunakan kosakata yang di luar dari Ya etika karena bangsa itu Indonesia. penting. Jadi coba kasih kritik yang sopan, yang membangun. Artinya oke. Artinya jangan kasih kritik kan gitu kan. kalau aku melihatnya Kak Rocky ya. Apa? Ini kan RKUHP baru disahkan begitu kan? Besoknya itu Bamsud Ketua MPR
menggulirkan lagi, menghidupkan wacana perpanjangan masa jabatan. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya jangan-jangan itu. Jadi ketika wacana itu didengungkan, kan dalam RKUHP yang disahkan itu demonstrasi bisa dipidana, Unjuk begitu rasa ya. juga diatur. Unjuk rasa dipidana. Jadi orang nggak bisa unjuk rasa tentang ide ini tadi, orang jadi terintimidasi begitu mau demo karena bisa Iya, dipidana. tapi Mbak Amsud kemudian tarik ucapannya kan, bahwa dia cuma ajak orang berpikir gitu kan. Niru Rocky Gerung juga ini. Iya, kalau dia niru saya, dia mesti niru logika saya kan. Tapi kan lain yang dia maksud kan. Dia ngajak orang Nah itu motornya Mbak Amsud tuh. Kan dia suka pakai motor gede kan. Ini luar biasa ya. Iya Ini dong. tiba-tiba alhamdulillah. Lain kalau hujannya. yang ngomong orang biasa kayak kita ngajak berpikir. Ini ketua MPR ngajak berpikir ke arah yang sesat. Kan gila kan. Kok ngajak berpikir ke arah yang sesat? Kan bisa perpanjang. Loh jelas-jelas konstitusi bilang nggak boleh. Itu bahkan bisa dimaksud dengan menghina publik juga ketua MPR bicara seperti itu. Itu kalau di Peru dia udah ditangkap polisi itu. Iya, makanya. Presiden Peru aja ngomong kecil aja ditangkap polisi kan. Nah, iya. Artinya dia nggak ngerti etika bernegara. Di giliran pejabat dilindungi dari penghinaan, tapi giliran rakyat yang dihina. Ya itu yang dipersoalkan oleh Mak-Mak. Mak-Mak lebih tajam melihat fungsi negatif dari KUHP ketimbang ketua MPR. Tapi bedanya tadi disebut-sebut Peru kan. Apa? Bedanya Peru sama Indonesia. Kalau Peru itu kan presidennya mengeluarkan dekret membubarkan parlemen sampai makanya Yes. ditahan. Apa bedanya? Kalau di Indonesia nggak perlu membubarkan parlemen, ketua parlemennya, Eh, ketua MPR-nya malah dukung ini. Memang. Jadi dia mesti Jadi kalau di harusnya- Peru itu dia ditangkap presidennya tangannya diikat. Kalau yang di sini tangan diikat, kaki juga diikat. Karena double. Double. Bukan double salahnya, double dungunya. Enggak, saya jadi bingung gitu loh. Maksudnya waktu itu berarti kan kalau di Peru itu parlemennya masih berfungsi sehingga sampai presiden harus mengeluarkan dekret di Peru ya. Kalau Indonesia sudah enggak, sudah sehati, sejalan, senada dan seirama ini antara Yes, parlemen iya. dengan presidennya. Bahkan DPD-nya juga ikut. DPD-nya nyala-nyalanya juga. Ya.